Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feldi Dwi Yonda, kelas BKPI 1C, ingin mempresentasikan makalah saya tentang teori kepribadian Erik Erikson. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan makalah saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya tentang teori Erik Erikson. Konsep dasar teori Erik Erikson adalah teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam fisiologi bersamaan dengan Sigmund Freud. Erik Erikson mendapatkan posisi penting dalam fisiologi. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Adalah ahli analisa jiwa dari Amerika yang membuat kontribusi utama dalam pekerjaannya di bidang psikologi, pada pengembangan anak dan pada krisis identitas. Erik H. Erikson, penganut non-Freudian, disebut sebagai tokoh yang paling vokal untuk menolak cara pandangan psikologisasi konvensional. Struktur kepribadian Erik Erikson mengembangkan modifikasi teori Freud. Mengenai struktur kepribadian sebelumnya, ia lebih menekankan pengembangan teori kepada unsur ego dan hubungannya dengan id. Ego kreatif. Ego memiliki komponen yang tidak ada dalam teori psikoanalisis Freud, yaitu kepercayaan, penghargaan, otonomi, kemauan, kerajinan, kompetensi, identitas, kesetiaan, keakraban, cinta, generativitas, pemeliharaan, dan integritas. Dengan komponen-komponen tersebut, manusia bisa menemukan pemecahan kreatif melalui penggunaan dari hasil kombinasi antar kesiapan batin dan kesempatan yang disediakan lingkungan. Ego otonomi fungsional. Teori ego Erikson merupakan pengembangan dari teori perkembangan seksual infantil dari Freud. Aspek psikoseksual. Erikson mengakui adanya aspek psikoseksual dalam perkembangan individu yang menurutnya bisa berkembang positif dan negatif. Dia memutuskan perhatiannya kepada mendeskripsikannya bagaimana kapasitas kemanusiaan mengatasi aspek psikoseksual itu. Perkembangan kepribadian. Dalam teori, Erikson memutuskan ciri perkembangan kepribadian menjadi 8 tahap, yaitu masa bayi awal 0 sampai 1 tahun, masa bayi akhir 1 sampai 3 tahun, masa kanak-kanak awal 3 sampai 5 tahun, masa kanak-kanak pertengahan 6 sampai 11 tahun, masa puber dan remaja 12 sampai 20 tahun, masa dewasa awal 20 sampai 30 tahun, masa dewasa pertengahan 30 sampai 50 tahun. Contoh aplikasi teori Erikson ialah berfokus pada perkembangan sosial, sehingga aplikasi terutama di bidang pendidikan sosial
khususnya pada usia anak-anak dan remaja. Konsep krisis identitas aplikasi untuk menginvestasi 5 ranah sumber krisis pemuda di Amerika, yakni problem pilihan kerja, konflik dengan orang tua, keanggotaan kelompok sebaya, hubungan cinta remaja, penggunaan obat psikotropik. Baiklah, hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.